Gimana segera? Sorry mas, iki aku ngerti record kamera, aku juga gak persiapan, aku pun pakai kolor. Kita kan niatnya cuma mau ngecek sih mas, netralisir toh. Dan ini juga sebenarnya hanya survei. Nah iya. Sedangkan Dan kita yang lain masih stay di base camp toh. Kita hanya survei, tapi tiba-tiba tuh Mas Putra kerasukan, dimana saya ya agak panik sedikit sih. Nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada tim, nggak ada apa-apa, nggak ada center, nggak ada tripod, ya ini adanya aja lah, pencahayaan ya wes adanya dari sini aja. Mungkin tempat ini gelap ya hanya kedengaran suara, tapi alhamdulillah kebantu cahaya yang ada di sekitar sini. Itu tadi Mas Putra tuh kerasukan. Salah satu sosok itu seorang ayah dari siswa yang telah menjadi tragedi pembunuhan di sini, Mas. Siswa sini berarti. Nah, Mas Putra kemasukan ayahnya. Bukan siswanya. Bukan siswanya, ayahnya tapi. Di mana ayahnya itu tidak terima atas kematian siswa tersebut yang dibunuh. Memang si siswa itu melakukan kesalahan, tapi kok sampai dibunuh gitu loh sama teman-temannya. Cuman mungkin ya temannya nggak niat membunuh, mungkin hanya mukuli atau gimana, tapi ya mungkin ya meninggalnya itu entah jauh-jauh, maksudnya udah setelah beberapa waktu gitu ya. Nah itu mungkin ya namanya anak sekolah ya gitulah Mas, darah mudanya masih membara-bara. Itu mungkin memukuli si siswa itu dan mungkin dirawat atau diopnam dan sampai meninggal. Nah si ayahnya ini menganut sebuah ilmu hitam ke dukun. Mungkin akan membalaskan dendamnya ke para siswa-siswa yang membunuh anaknya. Tapi ayahnya ini diberi syarat oleh dukun tersebut, tapi tidak kuat Mas untuk menjalani syarat tersebut. Ya, terus gimana Mas? Yang meninggal. Meninggalnya karena itu. Tidak kuat akan syarat yang diberikan oleh dukun itu. Dan si ayahnya ini merasa dendam juga terhadap dukun tersebut. Dia ingin minta tolong, dia ingin menganut ilmu, kok malah nyawa dia yang teregang sampai meninggal. Dan dia membunuh dukun tersebut Mas. Jadi dukunnya ini udah nggak ada. Dibunuh sama arwah yang minta ilmu tadi. Nah ini tugas kita mendoakan anaknya tadi yang dibunuh temannya tadi, dan ayahnya mungkin masih ada di sekitar sini dan nanti akan mengikuti kita perjalanan kita pulang, dimana kita akan mendoakan anaknya tersebut. Ayahnya menyaksikan secara langsung dan kita setelah mendoakan ayahnya akan pergi dari tempat ini. Itu tadi ini loh niatnya, yang ada di tempat ini itu akan diganggu semuanya. Pokoknya coro apa ya, anakku gak iso lulus ning kene, anakku gak iso nimba ilmu ning kene, ya wis kabeh kudu gak iso ngono ya. Kasihan lah buat lah yo yang nggak tahu apa-apa kok kena akibatnya. Ya akhirnya saya negosiasi, ya udah saya doakan anakmu tapi kamu berjanji akan pergi dari tempat ini. Dan untuk siswa-siswa yang untuk menimba ilmu di sini ya biarkanlah menimba ilmu. Gitu. Maksudnya kan nggak semuanya siswa yang ada di sini salah kan Mas. Tapi saya ini Mas, sebelum kita beranjak pulang dan mendoakan si anak tersebut, ya ada sesuatu yang dari arah sini Mas tadi. Gimana, Mas? Saya mendengarkan ini. Mana tak pakai sesuatu tadi. Apa ini kayak kantin tapi kok nggak ada jendelanya ya Mas? Cek kolor. Dan niatnya di lu mung survei tok. Iya Mas, kita nggak ada niatan, nggak tahu bakal seperti ini tadi. Lah itu dua center nggak bawa Mas. Apa kok? Ini Mas Yanto dan yang lainnya. Itu doanya harus bareng-bareng ya Mas ya berarti? Nanti saya sudah berjanji di mana kita akan mendoakan mungkin 5 orang yang ada di base camp termasuk kita nanti. Dan beliau menyaksikan secara langsung.
Tapi untuk Pak Surono, mohon maaf ya, saya tidak langsung pulang karena saya merasakan sesuatu selain Pak Surono di sini, dan mungkin saya akan ungkap secara langsung dan sekalian gitu loh. Kita kan tugasnya menetralisir loh. Iya Mas. Bahkan bukan hanya Pak Surono di sini, mungkin ada yang lain, dan di situ akan saya netralisir sekalian. Assalamualaikum. Gelap nggak Mas? Kita nggak bawa senter soalnya nggak bawa persiapan sih. Yo ini cuman kelihatan. Oleh ini sumur ternyata Mas. Sumur ini toh. Sumur. Iya itu. Soalnya tadi saya merasakan sebuah energi yang negatif sih di sini. Cuma saya nggak tahu seperti apa. Ini gelap banget ya. Coba tak buka ya Mas. Iya Mas. Astagfirullah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Berani-beraninya kau membuka pintu gerbangku. Kau sudah berurusan denganku. Oh, jadi tadi yang berada di sumur itu adalah kamu? Ya, saya bersemayam di kerajaan saya, di mana semua prajurit saya kerahkan di setiap sudut tempat ini. Apakah kamu mengenali Pak Surono? Kamu sini. Kamu sedang membawa raga teman saya. Saya akan membawa manusia ini masuk ke sumur itu. Tidak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah. Kamu di sini. Apa ini? Kamu tidak perlu tahu itu. Saya ingin bertanya kepada kamu. Apakah kamu mengenali Pak Surono? Manusia yang mati Ya, akan tidak kekuatan dan tidak ada kekuatan sekali dalam ilmu yang ia pelajari. Iya. Dia hanya ingin mencoba-coba. Jadi kamu tahu ya, apakah dia satu kerajaan sama kamu? Tidak. Ya. Dan tujuan kamu berada di sini untuk apa? Bahkan tempat ini sebelum menjadi seperti ini, saya sudah berada di sini. Apa urusannya? Saya diberi tugas di mana saya harus menetralisir tempat ini. Soalnya tempat ini akan digunakan sekolah yang rutin seperti semula. Karena di sini sudah pandemi lama, sudah tidak dipergunakan, dan ini akan digunakan untuk sekolah lagi. Dan kita diamanatkan untuk menetralisir tempat ini. Apakah kamu mengganggu jika ada manusia-manusia yang sekolah di sini? Saya sangat terganggu jika ada keramaian di tempat ini. Tapi belakangan ini tempat ini sudah menjadi tempat saya semuanya, karena tidak adanya manusia di tempat ini. Ya. Berarti laporan-laporan yang kemarin kita dapat, di mana siswa-siswa sini sering kesurupan, sering ada yang mengganggu itu, apakah itu perilaku kamu? Ya. Iya. Oke. Saya tahu kamu sudah tinggal di sini lama, dan saya juga ingin berbicara baik-baik kepada kamu. Di mana kamu harus pindah dari sini, bagaimana? Ini kita bicarakan dengan baik-baik. Berani-beraninya kau mengatakan itu. Siapa kau? Ini adalah dunia, dan ini adalah sekolahan, di mana sekolahan itu untuk menuntut ilmu
ilmu yang akan mengembangkan bangsa ini, di mana generasi-generasi muda akan bersekolah di sini. Jika kamu ganggu di sini, generasi muda yang ada di dunia ini tidak akan maju. Omong kosong ya kau katakan. Saya tidak omong kosong. Saya mengatakan apa yang terjadi ke depannya jika kamu masih tetap berada di sini dan kamu mengganggu. Di tempat ini bukan hanya saya, anak buah saya sudah saya letakkan di berbagai sudut tempat ini. Jika kau menginginkan kami pergi dari tempat ini, Ya. cukup kalahkan saya. Seketika anak buahku akan pergi dari sini. Saya tidak akan berperilaku kasar terhadap kamu. Jika kamu bisa diajak bicara baik-baik, bisa diajak kompromi dengan saya, di mana kamu pindahlah dari tempat sini. Sudah, hanya itu yang saya inginkan. Yang pergi saya atau kamu? Kamu bisa melepas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang akan pergi dari sini? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Mas, bangun mas. Allah, gelap banget ini. Mas, bangun mas. Ayo mas. Mas, Alhamdulillah ya Allah. Sini mas. isu. Sini dulu mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Gini mas, aku Tadi mas kan merasakan ada pergerakan di dalam situ tadi loh mas. iya, itu sangat luar biasa. Iya. Dan tadi masih ingat ketika Mas itu membuka sumur itu. Oh, masih. Nah, Dan setelah itu aku udah nah, nggak ingat apa. terakhir Mas ketika mau buka itu, sosok yang berada di sumur itu keluar Mas, mau merasuk Mas. Oh iya, itu saya sempat merasakan ada energi yang luar biasa di situ, di dalam itu. Ya. Apa yang terjadi? Dan dia itu mengatakan bahwa sumur itu dan di dalamnya itu adalah kerajaannya. Dan di setiap pojok sekolahan ini sudah ditanam pasukan-pasukannya, prajuritnya Mas. Dan dia tidak menyukai adanya jika mana sekolahan ini akan dipergunakan lagi. Terus? Ya tadi saya sudah negosiasi baik-baik kepada sosok itu. Sudahlah, kamu pindah saja dari sini dan bawa semua prajurit kamu, seperti itu. Tetapi dia masih ngotot, dia keras kepala bahwa kamu jangan ikut campur ini semua. Pokoknya dia itu nggak mau dipindahin Mas, yang jelas. Dan dia malah mengatakan seperti ini, kalau kamu mau mindahin semua prajurit saya yang ada di sini, kamu cukup kalahkan saya. Jika kamu bisa mengalahkan saya, prajurit yang ada di sini akan musnah semuanya, seperti itu. Terus Saya sebenarnya masih menahan itu Mas, dan malah akhir-akhir ini tadi saya diserang. Dan dia tadi pas di awal juga mengatakan bahwa raga Mas J ini mau dibawa masuk ke dalam sumur situ. dia cemplung ke sumur. Iya, maka dari itu setelah sosok itu menyerang saya dan dia ingin berlari masuk ke sumur itu, seketika saya sudah membacakan doa dari sini tadi untuk meleburkan sosok itu, dan alhamdulillah sosok itu udah lebur dan Mas J tadi juga sempat jatuh di situ tadi. Sumur iki. Enek apa main nek bajaringan nenek wesi ini. Iya, orang itu kayak udah dijadikan gudang gitu loh Mas. Tapi itu menandakan bahwa jika musnahnya sosok tersebut, secara otomatis prajurit tersebut pergi dari sini. Iya, dia mengatakan sendiri seperti itu. Tidak, Kayak kita infokan kepada tim lah. udah kita cabut ya Mas yo. Udah. Kita kembali ke base camp. Yuk.